Let's go. Di rekaman ini gue ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan, dan mungkin ini bagi gue juga ini menjadi masalah ya walaupun memang masalahnya kecil, yaitu pada video sebelumnya di Monologika series yang keempat tentang pencalonan Marcel Widianto oleh Gerindra jadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Itu ada beberapa kekeliruan penyebutan nama di samping kekeliruan minor yang lainnya. Cuma ini menurut gue ini perlu gue sampaikan. Gue beberapa kali, bahkan bukan beberapa kali lagi, dari awal sampai selesai, gue menyebut Widi Widianto, bukan Marcel Widianto. Nah ini gue luruskan sekarang. Maksud nama Widi Widianto yang gue maksud itu adalah Marcel Widianto, yang statusnya kini itu menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan dari Partai Gerindra. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ya pada akhir-akhir video gua mengatakan atau menyebutkan STIP. Yang gua maksudkan sebenarnya adalah bukan STIP, tapi STPDN, yang dulu adalah IPDN. Ini perlu gua sampaikan gitu, karena takutnya ini menjadi berbeda pemahaman, menjadi berbeda maknanya nanti, ya kan. Khusus untuk ketika gua menyebutkan STIP, ya, karena itu adalah dua instansi yang berbeda antara STIP dengan STPDN, walaupun memang dua-duanya adalah lembaga atau institusi pendidikan yang disediakan oleh pemerintah untuk menghasilkan individu-individu yang kompeten di bidangnya masing-masing, dan itu adalah dibiayai negara. Nah, yang gue maksudkan di video itu adalah STPDN. Kenapa gue sampai muncul menyangkut pautkannya dengan STPDN, karena pada waktu itu gue berpikir bahwa gue akan sedang mengkritisi masalah pencalonan Marcel Widianto, yang gue rasa itu kurang tepat, dan gue mau nyari bahasa yang lain biar tidak menimbulkan berkesan bahwa gue merendahkan kemampuan seseorang, maksud gue secara publik ya, publik merasa bahwa Widi Widianto kurang layak. Nah, gue coba mencari kalimat yang lain untuk menjadi pembanding. Nah, gue muncul waktu itu adalah STPDN, dulu adalah IPDN. Kan memang semangat awalnya dari dibentuknya sebuah akademi kedinasan ini adalah untuk membuat sebuah institusi yang khusus disiapkan oleh negara, menghasilkan individu-individu yang mumpuni, yang kompeten mengelola negara. Ya seperti yang kita ketahui bahwa dulu ya lulusan dari IPDN gitu ya, masih IPDN,
itu memang diset gitu untuk menjadi pegawai negara, ya, pegawai negeri sipil negara, dan itu diset untuk menjadi leader, untuk menjadi pimpinan. Ketika keluar mereka langsung ditempatkan di menjadi pejabat-pejabat publik gitu, menjadi stakeholder publik gitu, camat gitu, jadi bupati, ya mungkin nanti jadi mendagri dan lain macamnya gitu. Nah ini yang kemudian pada masa berikutnya ketika reformasi dari kemudian ada perubahan paradigma bernegara dari sentralisasi menjadi desentralisasi, otonomi dalam hal ini menjadi masalah, sehingga yang tadinya jadi jabatan struktural menjadi jabatan politis. Jadi ada beberapa kecuali mungkin sekarang kecamatan itu masih jabatan struktural, dan itu pun gue lihat sudah nggak berguna gitu, udah nggak efektif gitu. Jadi ini ada semacam problem gitu, ada semacam masalah di sini. Kenapa gue munculkan bahwa seolah-olah bahwa lulusan IPDN atau STPDN ini kehilangan arah gitu, kehilangan makna dari tujuan awal dibentuknya akademi kedinasan ini, gara-gara memang ada something gitu ya, ada something perubahan paradigma change. Dan gua kritisi ketika Gerindra ataupun beberapa partai yang lain yang mengutamakan figurnya untuk menjabat pimpinan gitu, untuk dibentuk menjadi atau diusulkan menjadi seorang pemimpin, itu serampangan dan cenderung bercanda kalau dalam bahasa gua gitu. Itu bercanda gitu. Ya model pencalonan Marcel Widianto dari Partai Gerindra di Tangerang Selatan ini kan gue lihat bercanda gitu. Ya mungkin ini debatable gitu, tapi sekali lagi jangan sampai ini ada salah pengertian di antara teman-teman dalam memaknai ini. Gue berbicara masalah Widianto itu bukan sebagai individu pure, murni individu, dia sebagai manusia yang independen, tetapi gue bicara Marcel Widianto itu dia sebagai public figure, juga sebagai calon pejabat publik gitu. Ya, ini kan ada paradigma yang harus diluruskan ya. Ketika seseorang, mungkin lu atau gua gitu, menjadi public figure ataupun menjadi pejabat publik gitu, otomatis ranah-ranah privat itu dalam bahasa yang lain, dalam istilah yang lain itu hilang, tereliminasi oleh jabatan itu, oleh jabatan publik itu, oleh status publik itu. Artinya ya ketika memang nanti ada teman-teman yang memutuskan untuk menjadi figur publik gitu, jadi artis, jadi pejabat gitu, ya harus siap teman-teman privatnya ya. Sisi-sisi privatnya itu ditelanjangi oleh publik dan menjadi hak publik gitu, menjadi konsumsi publik. Itu sudah menjadi konsekuensi logis seseorang. Jadi jangan sampai ketika nanti teman-teman jadi pejabat gitu, ataupun bahkan ketika mencalonkan jadi pejabat, teman-teman masih merasa punya privat lagi, punya hak privat lagi enggak gitu. Itu udah secara otomatis hak privat teman-teman itu sudah menjadi hak publik ya. Jangan baper nantinya ya, kalau memang teman-teman nanti ada yang punya kesempatan menjadi public figure atau pejabat publik. Nah ini sama halnya dengan Marcel Widianto ini. Ya, dia publik berhak untuk menelanjangi dia, kenal atau tidak kenal gitu. Karena kalau ini kan bukan ketika kita memilih, ketika dipimpin seseorang gitu, itu kita bukan bicara masalah kenal atau tidak kenal ya. Gue juga kan
Dengan Jokowi juga nggak kenal gitu. Dengan Pak SBY juga ketika jadi presiden gue juga nggak kenal juga gitu. Ketika kita dipimpin oleh Bu Megawati dulu, kita juga tidak kenal gitu dengan Bu Mega, tetapi ada konsekuensi logis yang mengharuskan kita tunduk terhadap apa yang menjadi kebijakan mereka, kan gitu. Nah ini sama halnya seperti itu. Nah kenapa gue coba mengkritisi dicalonkannya Marcel oleh Gerindra ini, karena gue agak pesimis gitu, agak skeptis gitu, ketika figur-figur, maksudnya individu-individu macam Marcel Widianto ini menjadi tren gitu. Menjadi tren di 508 ya, kurang lebih 508 pilkada kabupaten dan kota, termasuk pilkada provinsi di 37 ini. Takutnya ini menjadi sebuah tren yang biasa-biasa saja, padahal ini udah nggak benar menurut saya gitu. Menurut gue ini udah nggak benar, udah melenceng dari nilai-nilai bagaimana politik itu berjalan, bagaimana skema politik itu dijalankan. Udah cukup melenceng jauh. Kemudian ya gue punya dasar untuk membicarakan hal itu gitu, setidaknya mengomentari hal itu, karena dari orang-orang figur-figur, kalau hanya partai ini hanya terjebak ya, atau mungkin ya terjebaklah gua dalam masa yang lebih ramah gitu, terjebak di fenomena ini yang menitik beratkan pencalonan terhadap figur ini, bukan hanya akan mematikan fungsi dari partai itu sendiri gitu, akan tetapi akan mematikan nalar publik dalam ikut serta dalam peristiwa-peristiwa politik, pemilu, kampanye, dan lain sebagainya. Ini dimatikan nalar, sehingga publik kan mungkin kalau model kita yang lebih penasaran terhadap peristiwa-peristiwa politik, itu bisa dengan mudah mencari mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi kalau publik yang awam yang literasi politiknya itu rendah gitu, itu akan mudah terjebak dan mudah menormalisasi kondisi seperti ini. Dan gue punya kewajiban untuk mengingatkan hal itu. Jadi bukan, karena kan kalau menghasilkan pemimpin itu bukan hanya menghasilkan individu tok gitu, tetapi kan intinya menghasilkan seorang pemimpin yang diharapkan mampu, kemudian kompatibel, kemudian kredibel, dan punya pengalaman untuk mengurus hajat hidup orang banyak. Nah, kalau partai politik terjebak dalam pragmatisme itu, yang penting dikenal masyarakat dan lain sebagainya gitu, sehingga masyarakat tidak punya pilihan yang lain gitu. Ya, ada orang pintar yang dicalonkan, taruhlah gitu, orang yang mampu yang dicalonkan, tetapi kan tidak dikenal oleh publik, itu kesempatannya dihilangkan, kesempatannya itu dipotong ya, oleh figur-figur populer. Ya macam yang terjadi di
Tangerang Selatan, dan itu juga banyak yang terjadi di wilayah-wilayah yang lain. Nah itu yang gue coba kritisi di sana, dan itu bahaya sih. Itu bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, karena kita tidak mau atau tidak menginginkan bangsa kita ini dijalankan seenaknya saja, dipimpin oleh seorang yang tidak kompatibel, yang tidak kredibel, dan tidak berpengalaman di bidangnya. Nah, ini akan kacau. Dan banyaklah orang-orang bijak zaman dulu mengulas tentang hal ini, mengulas tentang kepemimpinan ini, dan resikonya itu seperti apa. Resikonya itu seperti apa. Bahkan di agama pun ada ayat-ayat yang secara jelas memperingatkan kita melalui kebijaksanaan yang wisdom spiritualnya gitu, bahwa ketika memilih seorang pemimpin yang tidak kompeten, itu dapat menghancurkan sebuah negara. Itu di ranah spiritual pun itu secara jelas disampaikan di sana. Nah ini makanya ini gue coba mengatakannya dengan cara-cara yang paling sederhana, sehingga mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua orang yang kebetulan mendengarkan rekaman ini. Lantas selalu ada pertanyaan gitu. Lo itu siapa sih? Gitu. Lo itu siapa sih? Nggak punya kepentingan apa-apa dan nggak ngaruh apa-apa buat lo. Kalau kayak gitu lu terjun aja ke politik. Nggak, prinsip pertama gue nggak seperti itu. Cara berpikir gue nggak seperti itu. Oke lah, gue nggak punya nggak punya kepentingan secara langsung terhadap politik. Dan gue ngerasa bahwa memang gue nggak layak dan nggak pantas ya. Dan gue nggak punya kemampuan, nggak punya keahlian di bidang politik juga ya kalau untuk terjun ke sana. Tetapi gue sebagai rakyat, sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai bagian daripada proses kehidupan berbangsa dan bernegara ini, gue punya standar, kemudian gue juga punya keinginan untuk dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata rakyat biasa. Ya kalau kita dipimpin oleh individu-individu yang di bawah rakyat biasa, yang ngapain juga gitu. Ya kita udah tahu apa yang akan dihasilkan. Gue punya keinginan itu, dan gue mau menginvestasikan suara ini untuk coba mengingatkan hal itu terhadap teman-teman semua. Kemudian gue ngeliat lagi dari spektrum yang lain. Kalau ada yang masih berpikir bahwa kita tidak ada sangkut pautnya dengan politik gitu, kehidupan kita ini ya berjalan dengan sendirinya, kita juga setiap hari mencari makan sendiri, dengan usaha sendiri, dengan kemampuan sendiri gitu. Ya, kita nggak usah terlalu peduli terhadap politikan kan gitu. Nah ini yang coba gue urai gitu, yang coba gue biaskan gitu, atau yang coba gue eliminasi sedikit demi sedikit paradigma berpikir seperti itu. Gue bukan orang politik, gue juga tidak pernah terjun ke dunia politik praktis gitu. Tetapi gue punya kepentingan politik sebagai rakyat, ya, sebagai rakyat bagian dari sebuah negara. Kenapa gue punya kepentingan politik itu, langsung ataupun tidak langsung, disadari atau tidak disadari, gue terikat ya, kehidupan gue terikat. Sepanjang gue masih punya KTP negara ini, KTP Republik ini, gue terikat atas kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh negara gitu. Dan orang-orangnya itu kan hanya beberapa orang saja gitu. Presiden cuma satu, menteri mungkin cuma
25 gitu, 25 26 walaupun 25 atau 30-an gitu. Kemudian legislator pun itu cuma 500-an, dan itu pun dari 500-an itu pun dikerucutkan menjadi hanya 6 orang aja, 6 individu aja, karena kan yang masuk parlamentari itu kan cuma 6 partai, dan mereka tunduk, dan semuanya mereka tunduk sama ketua umumnya. Ya itu kan bisa dilihat dari 200-an juta orang itu hanya suaranya hanya diwakili oleh 1 atau 2 orang, dan itu bermasalah gitu ketika kita tidak mencoba untuk sedikit demi sedikit berpikir politis sebagai rakyat biasa. Minimal kita memilih pemimpin yang benar, minimal kita coba mengontrol atau mengingatkan terhadap wakil-wakil kita atau terhadap partai-partai yang ada, karena hak itu kan ada di partai untuk menghasilkan individu-individu atau pemimpin-pemimpin baru yang kompatibel, sehingga pada akhirnya mereka menghasilkan produk-produk politik yang berguna, yang maslahat untuk hajat hidup orang banyak. Kan itu yang idealnya seperti itu, cara pola pikir idealnya seperti itu. Ya kalau kita saja sudah tidak peduli untuk memilih pemimpin yang benar gitu, pemimpin yang layak, ya tentu kita pun akan merasakan dampaknya itu dari kebijakan-kebijakan dari yang mereka hasilkan sebagai produk politik. Ya mungkin kita tidak sadar gitu. Setiap kita tarikan nafas kita gitu, setiap tarikan dari nafas kita, setiap hari, setiap detik, setiap second, itu dipengaruhi oleh produk politik yang mereka hasilkan, yang beberapa orang gelintir mereka hasilkan. Orang yang suka merokok, itu ada produk politiknya di sana, pajak yang semakin tinggi. Ya gue beli rokok dulu sebungkus 1 tahun yang lalu atau 1-2 tahun yang lalu itu cuma 17.000, ya sekarang sudah 40.000. Apakah itu bukan dari produk politik? Ya, siapa yang dirugikan? Kita sebagai perokok lah, kan gitu. Biaya semakin mahal kan. Kemudian kita ada makan di warung nasi atau beli ciki di minimarket, itu ada pajaknya, dan itu nggak besar. Lu lihat aja di billnya ketika lu belanja di sana berapa itu pajaknya. Jangankan hal itu, produk-produk komersil seperti itu, lu makan aja itu di restoran, lu lihat billnya itu pasti ada tax di sana, pajak, dan itu nggak kecil, besar. Itu adalah produk politik yang menurut lu nggak ada sangkut pautnya antara kita berkehidupan dengan politik. Ada bro, dan yang paling dirugikan itu adalah kita, bukan mereka gitu, bukan mereka yang sekarang duduk sebagai legislator atau sebagai eksekutif, bukan mereka gitu, karena mereka kehidupannya minimal 5 tahun ini sudah dijamin oleh negara melalui pajak kita. Mereka udah dijamin, tetapi yang dari mulai pajaknya, dari mulai hidupnya, makannya, mereka sudah dijamin oleh negara. Beda dengan kita gitu. Kita nggak pernah dijamin apa-apa oleh negara. Bahkan ketika kita tidur pun kita nggak dijamin sama sekali oleh negara. Bahkan ketika kita tidur pun kita ditarikin pajaknya. Ya kita kan dihitung setahun itu berapa pajak kita, PPh kita. Kita kerja nanti ditarikin kewajiban pajak kita. Nah itu kan setiap, nggak pernah terlewat 1/1 second pun kita tidak ditarikin pajak oleh negara. Ya tinggal dibagi saja. Mungkin kalau dibagi per detik itu kan nominalnya kecil, tapi kan kalau diakumulasikan menjadi besar juga. Itu kenanya ke kita. Itu yang nyata. Belum lagi yang nggak terasa, kebijakan-kebijakan subsidi listrik, BBM, yang seharusnya itu adalah hak kita gitu. Itu sedikit demi sedikit dikurangi. Itu kebijakan apa? Kebijakan politik.
Kata siapa kita nggak terkena dampak itu? Kata siapa kehidupan kita ini setiap hari kita sendiri yang menentukan? Enggak. Kita hidup ini ditentukan oleh kebijakan itu gitu. Oleh aturan-aturan yang oleh produk-produk politik. Makanya kenapa gue selalu mencoba untuk merasionalisasikan kenapa kita harus peduli dengan setiap proses politik. Harus peduli. Minimal komentar, minimal memikirkannya. Setelah kita memikirkannya kan kita akan kemudian terbangun sebuah kesadaran bahwa ternyata benar bahwa kita harus memilih pemimpin yang kompeten, yang baik, yang levelnya berada di atas rata-rata kita, sehingga standarnya itu naik gitu, bukan hanya standar popularitas, bukan hanya standar bahwa gua kenal sama dia, bukan hanya sekedar bahwa dia adalah orang terkenal, bukan hanya standar pada level bahwa dia adalah punya genetis kepemimpinan, punya genetis ningrat, bukan hanya sebatas itu. Kesadaran itu nanti muncul dengan sendirinya, dan itu yang gue coba gue coba sampaikan, gue coba ungkapkan, sambil lambat laun kita mencoba untuk memperbaiki sedikit demi sedikit kondisi bangsa ini, dimulai dari alam pikiran kita. Ya mungkin kita kan nggak punya kemampuan yang lebih untuk merubah secara langsung oleh tangan kita, atau mungkin kita seperti orang-orang revolusioner di zamannya revolusi Perancis. Tetapi minimal kita merevolusi alam pikiran kita, minimal kan itu, sehingga kita ini nggak apatis terhadap proses-proses politik, karena pada ujungnya kehidupan kita ini ditentukan dan tergantung terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh apa yang namanya politik itu sendiri. Nah ini yang coba gua kemas ya, mudah-mudahan gue sebenarnya kan kalau memang secara praksisnya gue nggak punya kepentingan apa-apa dengan itu ya, secara praktisnya gue kerja setiap bulan mungkin gue dapat penghasilan gitu, dan itu cukup bagi gue. Tapi kan nggak sebatas itu. Kita ada di dunia itu nggak sebatas hanya untuk diri kita sendiri gitu. Ada beban lain gitu, ada beban kehidupan, ada beban sosial yang lain yang harus kemudian kita coba dobrak gitu, kita coba kemas, kita coba kembangkan, kita coba develop. Janganlah dulu kita berpikir terhadap lingkungan, sosial lingkungan, kita berpikir terhadap lingkungan keluarga kita. Kita punya tanggung jawab moral terhadap masa depan anak-anak kita. Kita punya beban moral terhadap mungkin nanti ke anak cucu kita, masa depan moral, masa depan sosial, dan itu ditentukan oleh yang namanya politik. Kalau di negara demokrasi, karena kan kita sepakat bahwa ini adalah negara demokrasi, ketika menghasilkan pemimpin adalah mau tidak mau gitu, suka tidak suka menggunakan one man one vote, dan kita sudah sepakat melalui wakil-wakil kita di legislator bahwa ada batasan ya, ada batasan suara yang namanya threshold gitu. Walaupun kan kita juga nggak setuju kan, kenapa nggak dinolkan saja? Kalau dinolkan kan mungkin saja orang-orang seperti gua bisa mencalonkan diri menjadi presiden gitu. Mungkin saja kan kalau dinolkan. Kalau sekarang kan kondisinya ya ini produk politik juga nih, kondisinya kan banyak orang-orang yang punya kompetensi tinggi yang tidak punya kesempatan, atau kesempatannya dihilangkan, atau haknya dihilangkan sebagai warga negara untuk dipilih dan dipilih ya, untuk dipilih dan memilih.
Ya gue kemarin aja gitu ketika ngelihat Gibran yang naik gitu. Gue ngelihatnya gue ngelihat bahwa bisa apa ya, dari ribuan orang masa si Gibran gitu ya lebih pantas, mungkin ya lebih layak Yusril Iza Mahendra, atau mungkin lebih layak apa namanya Erick Thohir gitu. Atau mungkin figur-figur yang lain yang lebih layak daripada Gibran. Tetapi karena kesempatannya itu dibatasi, dihilangkan gitu, sehingga mereka nggak punya kesempatan untuk di apa ya, dipilih oleh rakyatnya. Makanya gue selalu bilang ya bullshit gitu, bullshit bahwa negara ini, bahwa orang-orang pemimpin kita termasuk Pak Prabowo gitu, yang mengatakan bahwa dengan dipilihnya Gibran gitu, ini adalah bentuk apresiasi terhadap putra bangsa, memberi kesempatan yang setara terhadap semua orang. Come on. Apakah kesempatan itu ada untuk Yusril Iza Mahendra? Apakah kesempatan itu ada untuk Erick Thohir? Apakah kesempatan itu ada untuk gua, untuk elu? Nggak ada. Jadi bullshit ketika mengatakan bahwa dengan dicalonkannya Marcel Widianto ataupun nanti siapa lagi gitu, itu sebagai cerminan, sebagai representasi dari apresiasi terhadap equality, kesetaraan. Bullshit. Ya makanya kenapa gue coba mencari kalimat-kalimat yang sederhana dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua orang yang mendengarkan suara ini, rekaman ini. Nah itu mungkin inti ya, sedikit inti dari rekaman ini. Yang pertama adalah gue pengen meluruskan atau mengklarifikasi dari video sebelumnya, karena ada beberapa kesalahan yang menurut gue cukup fatal yang gue mesti luruskan, karena ini menyangkut nama orang dan nama institusi. Yang kedua, sedikit gue menyinggung terhadap kepentingan kita sebagai individu, sebagai bagian dari bangsa ini, untuk coba lebih memahami proses-proses politik, lebih memahami apa sih yang sedang terjadi di republik ini, di negara ini, sehingga terbangun sebuah kesadaran yang kolektif gitu. Terbangun sebuah kesadaran yang kolektif bahwa kita mampu menghasilkan pemimpin yang kompatibel, pemimpin yang bisa membawa perubahan terhadap masa depan negeri ini. Bukan hanya sekadar popularitas dan membuat kita bisa ketawa. Bukan hanya sebatas itu gitu. Hidup ini bukan hanya sekedar ketawa gitu. Apalagi ada yang gue omongin. Ya mungkin rekaman ini gua cukupkan sekian dulu lah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua yang kebetulan mendengarkan